Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nendi Reza Dintia, NIM 2011290016, kelas 3A, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, mata kuliah Morfologi, dan dosen pengampu Ibu Dina Putri Juni Astuti, MPD. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencari tahu tentang proses morfologis. Proses morfologis pada dasarnya adalah proses pembentukan kata dari sebuah bentuk kata dasar melalui pembubuhan afiks, pengulangan, penggabungan, pemendekaan, dan pengubahan status. Proses morfologis adalah suatu proses pembentukan kata dengan cara menghubungkan satu morfem dengan morfem yang lain atau proses yang mengubah leksem menjadi sebuah kata. Jenis-jenis proses morfologis: afiksasi, reduplikasi, komposisi, abreviasi, dan konversi. Yang pertama, afiksasi. Pengafiksan adalah proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks atau imbuhan pada bentuk dasar, baik bentuk dasar tunggal maupun kompleks. Afiks dalam bahasa Indonesia dapat berupa prefiks atau awalan, sufiks atau akhiran, infiks atau sisipan, dan konfiks, simulfiks, awalan dan akhiran, atau oleh J.S. Badudu menyebutkan morfem terbagi. 1. Prefiks. Prefiks adalah imbuhan yang ditambahkan pada bagian awal sebuah kata dasar yang sering disebut awalan. Jenis prefiks antara lain men, di, ber, ter, ke, per, se, dan pen. Contoh prefiks dalam kata bahasa Indonesia antara lain ber ditambah serta, ber ditambah kerja, ber ditambah uang, ber ditambah janji, ber ditambah buah, ber ditambah runding, se ditambah luas, se ditambah lebar, se ditambah rumah, se ditambah lama, se ditambah belum, dan se ditambah telah. 2. Sufiks. Sufiks adalah afiks yang ditambahkan pada bagian belakang kata dasar atau morfem terikat yang diletakkan di belakang suatu bentuk dasar dalam membentuk kata. Contoh sufiks dalam bahasa Indonesia adalah i, an, dan kan. 3. Infiks. Infiks adalah morfem yang disisipkan atau diselipkan di tengah kata dasar sisipan. Contoh infiks dalam bahasa Indonesia antara lain el, dan in. Contoh dalam kata bahasa Indonesia antara lain gigi ditambah sabut ditambah suling ditambah cerita ditambah tunjuk ditambah gembung ditambah luhur ditambah tapak ditambah maju ditambah ditambah guru ditambah jari ditambah kilau ditambah tali ditambah turun ditambah dan in, kerja ditambah in, sambung tambah in. 4. Konfiks dan kombinasi imbuhan. Konfiks adalah dua afiks yang merupakan satu kesatuan. Contoh konfiks dalam bahasa Indonesia adalah ke, an, pen, an, per, an, dan beran. Contoh kata berkonfiks antara lain kecamatan, kelautan, keburukan, keadilan, kependudukan, pendinginan, pembukuan, persekutuan, perseteruan, perdamaian, berserakan, bertebaran, dan berdesakan. 2. Reduplikasi. Reduplikasi adalah proses pembentukan kata melalui pengulangan bentuk dasar melalui berbagai cara. Tidak semua kata ulang masuk dalam jenis reduplikasi yang merupakan proses morfologi. Ada beberapa jenis reduplikasi dalam bahasa Indonesia, antara lain reduplikasi seluruh, reduplikasi sebagian, dan reduplikasi perubahan fonem. Reduplikasi seluruh adalah bentuk ulang dengan cara mengulang seluruh bunyi tanpa adanya perubahan sama sekali. Contoh dalam kata masjid-masjid, gereja-gereja, kata-kata sama-sama. Reduplikasi sebagian adalah bentuk dasar yang morfem kompleks atau berimbuhan sedang
yang diulang bentuk dasarnya atau sebaliknya. Contoh dalam kata menendang-nendang, menolong-nolong, membaca-baca, tulis-menulis, membuka-buka, bersiul-siul, dan lain sebagainya. Reduplikasi perubahan fonem adalah bentuk pengulangan yang sebenarnya penuh tetapi terdapat bunyi yang berbeda. Contoh dalam kata lauk pauk, gerak-gerik, bolak-balik, sayur-mayur, mondar-mandir, dan lainnya. 3. Komposisi. Komposisi adalah proses morfologi dengan cara menggabungkan dua morfem dan membentuk satu kesatuan makna. Ciri-cirinya adalah hubungan unsur, pembentukan rapat. Unsur pembentukan tidak dapat dipertukarkan dan salah satu atau semua unsurnya merupakan pokok kata. Contoh dalam kata kamar mandi, kambing hitam, rumah sakit, kaki tangan, orang tua, kepala batu, besar kepala, mata pelajaran, dan lain sebagainya. Keempat, abreviasi. Abreviasi atau pemendekan adalah proses morfologis dengan cara menanggalkan satu atau sebagian morfem sehingga menjadi bentuk baru yang mempunyai status kata. Dalam bahasa Indonesia, abreviasi dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah pemenggalan, kontraksi, akronim, singkatan, lambang huruf, perubahan intern, dan pergeseran kategori. Pemenggalan adalah pembentukan kata melalui suku kata melalui suku dari suatu morfem yang biasanya muncul dalam bahasa lisan. Contoh dalam kata bu, pak, dok, kak, di. Kontraksi adalah proses pembentukan kata dengan cara meringkas morfem dasar atau gabungan morfem. Contoh dalam kata tak, takkan, begini, begitu, kenapa, kan, mas, dan lain sebagainya. Akronim adalah proses pembentukan kata melalui penggabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis atau dilafalkan sebagai kata dan biasanya dipakai sebagai hiburan. Contoh dalam kata kutilang darat, matumpang, manula, balita, batita, dubes, dan lain sebagainya. Singkatan adalah proses pembentukan kata melalui pendekan berupa huruf, pelafalan, dieja huruf demi huruf atau diucapkan kepanjangannya. Contoh dalam kata MPR, DPA, SPD, MA, KM, DLL, DSB. Lambang huruf adalah proses pembentukan kata yang menghasilkan satu huruf atau lebih yang menggambarkan konsep kunatitas, satuan, atau unsur. Contoh dalam kata GR, CM, CL. Perubahan intern adalah proses pembentukan kata melalui perubahan vokal atau konsonan yang terdapat dalam morfem dasar. Contoh dalam kata dewa-dewi, pemuda-pemudi, saudara-saudari, karyawan-karyawati, direktur-direktris. Terakhir adalah konversi. Konversi adalah proses pembentukan kata dengan cara pengubahan status. Contoh, gunting itu terbuat dari baja. Gunting dulu baik-baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.